Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita untuk memasukkan sebuah gambar HDRI image atau High Dynamic Range Image. Nah, untuk mendownload gambar HDRI image, teman-teman silakan bisa membuka website HDRI Haven. Di sini teman-teman bisa mendownload HDRI image secara gratis. Di sini banyak disediakan gambar HDRI yang teman-teman bisa gunakan. Sebagai contoh, saya mengambil outdoor. Pilih salah satu image. Dan di bawahnya juga di sini ada ditampilkan contoh dari hasil penerapan HDRI image terhadap objek yang kita buat. Di bagian download di bawah ini, kita bisa memilih resolusi gambar yang kita inginkan. Mulai dari 1K sampai 19K. Perbedaannya hanyalah apabila semakin tinggi resolusinya, maka ukuran filenya akan semakin besar. Nah, silakan teman-teman download salah satunya. Kalau saya biasa menggunakan yang 4K. Sekarang kita akan mencoba memasukkan gambar yang sudah di-download. Saya akan menghapus semua objek yang ada di sini. Tambahkan sebuah objek. Ini adalah sebuah objek tripod. Bagi teman-teman mungkin yang sudah terbiasa menggunakan software 3ds Max, saya kira ini merupakan sebuah gambar legend. Karena dahulu saat saya masih menggunakan 3ds Max, gambar ini selalu saya lihat ketika saya menggunakan software tersebut. Saya akan mengubah material dari objek ini menjadi seperti aluminium. Masuk ke material properties, tambahkan objek baru. Saya mengubah bagian metaliknya menjadi 1. Kemudian di bagian roughness-nya saya akan kurangi menjadi sekitar 181. Dan selanjutnya akan saya berikan dia set smooth. Klik kanan, kemudian set smooth. Dan untuk menambahkan HDRI image, klik world properties yang ada di kanan ini. Kemudian di bagian color, ubah menjadi environment texture. Dan open. Silakan teman-teman buka gambar HDRI image yang sudah teman-teman download tadi. Untuk melihat hasilnya, silakan aktifkan viewport render. Nah, sekarang kalau kita perhatikan, kita sudah mendapatkan HDRI image ini sudah diaplikasikan di sini. Sehingga apabila objek ini kita putar 360 derajat, maka kita akan bisa melihat tiap sudut dari gambar yang sudah kita masukkan. Adapun cara yang kedua, teman-teman bisa menggunakan tab shading yang ada di atas. Di bagian objek ini kita ganti menjadi world. Tadi ini adalah objek yang sudah kita tambahkan tadi. Kita akan coba hapus dengan cara klik gambar environment texture-nya, kemudian tekan delete. Nah, untuk menambahkan objeknya di sini, kita membutuhkan sebuah node. Ini disebut dengan node. Ada background, ada world output. Nah, untuk memasukkan HDRI image-nya, kita akan menambahkan sebuah node. Tekan Shift A, kemudian ketikkan tekstur, kemudian pilih environment texture. Nah, silakan dibuka gambar yang sudah di-download tadi. Tapi karena saya sudah membukanya, saya bisa mengklik di sini. Kemudian saya pilih Le Combo 4K HDR. Kemudian klik viewport render. Sekarang kalau kita perhatikan belum terjadi apa-apa. Gambar ini dia menjadi gelap. Untuk mengaplikasikannya kita hubungkan dari color to color. Sehingga sekarang sudah terlihat gambar HDRI-nya sudah tampil di lembar kerja kita. Namun yang perlu diingat ya, ketika kita melakukan proses render, maka gambar yang ada di belakang ini maka dia akan tampil seperti gambar lampu ini. Maka begitu kita render dengan memasang kamera seperti ini, maka gambar yang ada di belakang dari objek tripod ini maka dia akan tampil semuanya. Nah, bagaimana kalau kita hanya ingin menampilkan tripodnya saja, tidak ingin yang backgroundnya tampil? Maka kita bisa menghilangkan backgroundnya dengan cara kita bisa kembali ke layout, klik render properties, di bagian film jadikan transparent. Nah, sekarang dia backgroundnya sudah menghilang. Hanya saja timbul beberapa titik bekas dari gambar HDRI yang sudah kita masukkan. Mungkin bagi teman-teman background seperti ini mungkin agak mengganggu karena ada bekas-bekas yang ditinggalkan di belakangnya. Nah, kita bisa menghilangkannya. Kita bisa matikan kembali transparent. Kita akan bagi dua layar ini dengan cara klik, kemudian geser ke kiri. Jendela yang di sebelah kanan ini ubah menjadi shader editor. Di bagian objek ini kembali kita ubah menjadi world, sehingga akan tampil node-node yang sudah kita tambahkan tadi.
Nah, kita untuk membuatnya hilang, maka kita membutuhkan beberapa node lagi. Yang pertama, kita akan menambahkan sebuah node yang bernama make shader. Letakkan di sini. Kemudian kita akan gandakan node background ini dengan tekan Shift D. Tekan di bawah. Kemudian kita tambahkan lagi sebuah node. Shift A. Ketikkan like pad. Nah, background yang kedua ini kita hubungkan ke shader. Ini masih belum berfungsi. Kemudian kita hubungkan kamera ray ini ke bagian fog. Nah, kalau kita perhatikan sekarang di gambar yang sebelah kiri ini dia sudah hilang backgroundnya. Kita bisa mematikan show overlay-nya sehingga garis bantunya akan hilang. Sekarang hanya tersisa objective pot dengan background hitam. Nah, bagaimana kalau kita ingin mengganti background hitam ini menjadi warna yang sesuai keinginan kita? Nah, caranya mudah. Di bagian World Properties, di shader yang kedua ini, di bagian color-nya, teman-teman silakan ganti warna apapun yang sesuai dengan keinginan teman-teman. Sehingga kalau diperhatikan jendela yang kedua ini dia sudah menampilkan warna yang sesuai yang kita pilih tadi. Baik, demikian video singkat saya pada hari ini tentang bagaimana cara menggunakan HDRI Image yang sudah kita download. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.